Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Hazana Itria. Saya guru di Madrasah Sanawiyah Fathahillah Jakarta Selatan. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga tahun 2022 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 di sekolah saya di Madrasah Sanawiyah Fathahillah, saya akan mengadakan uji kinerja. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai, Ibu akan presensi seperti biasa ya. Ahmad Asifal, Ahdiah Fisena, Amira Naila, Andida, Anissa Istiaza, Aulia Salsabila, Azahra Safitri, Bayu Surya Pratama, Bunga Marcelina, Bunga sakit. Siapa lagi yang gak hadir? Zaskia Zahra izin. Kesha sakit, Paki sakit. Oke, mari kita doakan untuk teman-teman kalian yang sakit, semoga lekas sembuh. Al-Hadhiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi yang tidak hadir ada berapa? 4 orang, berarti total yang masuk 25 orang. Baik ya, terima kasih. Alhamdulillah masih lebih banyak yang sehat ya. Bagaimana, sudah sarapan tadi? Minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang Wali Songo ya. Untuk pertemuan kedua kita ini di minggu kedua di bulan Januari ya, kita akan kembali meneruskan pembelajaran kita tentang Wali Songo ya. Sebelumnya silakan keluarkan buku tulis dan buku paketnya. Juga silakan dikeluarkan, dipersiapkan gadget atau handphonenya ya. Pastikan koneksi internetnya tercukupi. Ya. Juga flashcard kalian masih pegang ya? Masih. Ini juga disiapkan untuk nanti kita akan mulai pretest seperti biasa. Ibu akan memberikan 3 pertanyaan di layar yang ditampilkan nanti ya. Kamu tinggal mengangkat flashcard kamu, arahkan ke jawaban yang kamu pilih. Ada di sini ada A, tinggal diubah berapa derajat jadi B, diubah lagi jadi C, dan posisi terakhir ada D ya. Jadi kalau sudah yakin langsung diangkat kartunya,
tunjukkan jawabannya kepada ibu. Ya, sudah siap? Insya Allah soalnya tidak terlalu mudah tapi tidak juga terlalu sulit ya. Oke. Wali Songo adalah nama para wali berjumlah 9 orang yang tugasnya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Apa sebutan bagi kelompok tokoh pemuka agama pada zaman itu? Silakan diangkat kalau yang sudah yakin. Ya, bagus. Oke, siapa lagi yang sudah tahu jawabannya? Ya, bagus. Masih ada yang belum yakin? Tidak apa-apa. Ya. Ya, silakan diangkat. Ya, yang lurus ya, kertasnya jadi terlihat. Oke. Ya, sudah semua? Masih banyak yang belum? Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Ya, Ibu sebutkan dulu. Yang betul hanya 8 orang dari 25 ya untuk nomor 1. Baik. Nomor selanjutnya. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, silakan diangkat kertasnya. Oh, udah tuh. Kalau udah yakin tuh berarti. Nah, ya, bagus. Ya. Oke. Ya, sudah. Silakan yang yakin dengan jawabannya diangkat. Ya, oke. Terima kasih. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pretest yang juga hasilnya lumayan untuk sebuah pretest. Semoga nanti pas post-test kita bisa mendapat hasil yang lebih baik lagi. Hari ini kita akan belajar kembali tentang Wali Songo ya. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang Wali Songo. Tadi di pertanyaan pretest salah satunya ada tentang arti Wali Songo. Wali Songo artinya apa sih? Apa tadi artinya? 9 wali ya, dari bahasa Arab dan juga campuran dengan bahasa Jawa. Wali artinya wakil Allah ya, orang yang dekat dengan Allah. Waliullah ya. Kalau Songo artinya 9 ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita adakan penyegaran ya dengan melakukan games. Masih ingat tepuk tunggal dan tepuk ganda? Masih ya. Apalagi yang mungkin aktif di pramuka ya. Kita tes dulu konsentrasinya di awal ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Masih enak ya, karena masih semangat. Ya, masih semangat? Masih. Kita coba tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Ya, ada ketinggalan. Fokus, oke. Tepuk tunggal, tunggal. Nah, ada yang ketinggalan juga. Oke, fokus biar bareng semuanya ya. Tepuk tunggal, tunggal, tunggal. Ganda, ganda, tunggal,
Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, kalau warnanya kayak gini, mudah nggak menghafalkannya? Sulit ya, karena terlihat semuanya hampir sama. Coba kita ubah. Nah, kalau ini lebih enak nggak lihatnya? Ya. Oke. Di sini Sunan Gresiknya lebih muda. Ya. Tadi yang pertama lebih terlihat tua ya. Di sini ada Sunan Gresik. Nah, di sini ada keterangannya. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel, nama aslinya Raden Rahmat. Ya. Sunan Bonang, nama aslinya Raden Maulana Makhluk Ibrahim. Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku. Ya. Sunan Derajat, nama aslinya Raden Kosim. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Ya. Sunan Kudus, nama aslinya Jafar Sodik. Ya. Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said. Dan terakhir ada Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayat. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang Wali Songo setelah sebelumnya yang sudah jelaskan sedikit, ya. Tolong disimak dengan baik. Disimak baik-baik ya, karena nanti untuk materi diskusi kalian Ibu akan mengambil dari video ini ya. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi wali songo berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mentarik Islam di Nusantara. Wali songo adalah tokoh Islam yang dihormati karena peran seterusnya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Jika orang wali songo selalu dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jepang. Konteks ini berarti terhormat. Seperti Sunan Gresik atau Maulana Abdul dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Dia pertama kali datang ke desa Semboros karena menyesal adanya kecamatan Manjar 9 Surabaya turis. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangannya dan berjalan kepada politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa Sari. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Keberadaan Sunan Gresik ini menjadi kontroversi selama ini ada perbedaan dan pandangan masyarakat dan bekas sejarah. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Delta yang terletak di daerah Delta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan para juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. 3. Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Jafar Said. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Di masanya ia dikenal sebagai eksekutor Kiai di Indonesia City. Strategi dakwah yang menggunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. 4. Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak bersama Dewi Sekarnado, putri Menak Sembuyu, yang merupakan seorang penguasa wilayah Balambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. 5. Sunan Gunung Jati. Ya, baru saja tadi kita sudah menyaksikan
menyaksikan video tentang Wali Songo, ya. Nah, di situ tadi sudah lengkap, ada mulai tentang biodata sampai tempat di mana beliau-beliau ini melaksanakan dakwahnya, ya. Nah, selanjutnya ini ada rambu tentang bagaimana kita lebih mudah dan cepat menghafal nama asli dari wali-wali atau sunan-sunan Wali Songo ini. Ya, biasanya suka banyak yang kesulitan untuk menghafalkan nama-nama Wali Songo, ya, nama aslinya terutama. Nah, kita saksikan ya. Video ini dibuat oleh pemenang ya, waktu itu kemarin ada Madrasah Award, ya, ini pemenangnya. Ini bagus ya, pakai kata salawat disesuaikan dengan kamu bisa boleh sambil nyanyi ya. Iya. Ada teksnya jadi kita bisa warnanya suaranya kalau begitu kenapa pada di belakang apa? Oke, tepuk tangan dulu. Bagus ya, lagunya mudah ya, dan bisa kita sambil membaca sholawat. Oke, selanjutnya Ibu akan langsung untuk membagikan kalian menjadi 5 kelompok, ya. Silakan setelah ini, setelah Ibu bagikan, ya, langsung mengubah tempat duduknya menjadi 4 kelompok, ya. Paham? Masih semangat? Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Oke. Amira senyum-senyum, ada yang mau ditanyain? Oh, tidak ada. Baik ya. Oke, selanjutnya silakan untuk mengubah tempat duduknya menjadi per kelompok ya. Dan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Sudah sama-sama kita saksikan 2 video. Yang pertama tentang siapa itu para Wali Songo beserta biodata dan tempat-tempatnya. Yang kedua ada tentang bagaimana cara menghafalkan nama-nama asli para Wali Songo ya. Selanjutnya kalian sudah diminta untuk membentuk kelompok terdiri dari 5 orang ya. Silakan tunjuk ketua rebunya, ketua kelompoknya. Ya, oke. Kalau sudah sabar, ketuanya silakan maju untuk mengambil LKPD-nya. Silakan. Ampel, yakin, bikin ampel. Udah? Kali jaga, Ayo, kelompok 1 Sunan apa? kali jaga. Kali jaga. Kelompok 2 Sunan Gresik. Kelompok 3 Sunan Bonang. Kelompok 4 silakan. Kudus. Sunan Kudus. Kelompok 5 Sunan Ampel. Baik. Sudah dengan
kalian boleh berselancar di dunia maya atau di internet dengan gadget kalian masing-masing. Ya, waktunya. Nah, itunya aja. Jadi petanya sebelah aja, nggak mesti sepulau Jawa. Tapi nggak apa kalau mau pulau Jawa juga nggak apa-apa. Ini berapa Kak? Boleh pakai pensil. Sebetulnya misalnya satu Sunan Gresik apa peninggalannya satu-satu aja. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Hasan. Ya betul, Sunan Kudus peninggalannya satu. Ya, sampai 9 sunan tadi masing-masing satu. Jangan lupa ya, kelompok tercepat dan yang paling bagus hasilnya akan mendapatkan hadiah. Jadi ibu tunggu siapa yang paling cepat, dia yang akan mendapatkan hadiah pertama ya. Silakan. Kelompok 4 dari Sunan mana? Sunan Kudus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah selesai. Wah, hebat sekali. Oke, yang lain masih lama? Dikit lagi. Oke, kira-kira siapakah yang nanti akan menjadi kelompok terbaik? Kelompok 5 juga sudah? Wah, sudah selesai juga. Oke, pegang dulu. Silakan untuk kelompok 4 maju ke depan. Ya. Kalian boleh langsung dulu. Ini hasil dari kita kelompok 4 atau kelompok Sunan Kudus. Yang pertama peninggalan yang sampai saat ini masih ada yang diwariskan oleh Songo. Yang pertama Sunan Kudus adalah peninggalan Kudus. Yang kedua Gresik adalah Sunan Kudus sama Cina. Ketiga Sunan Ampel adalah Masjid Surabaya. Yang kedua Sunan Kalijaga adalah Raya Kudus. Yang kelima Sunan Giri adalah kerajaan Giri Kedaton. Yang keenam Sunan Bonang adalah Isi Bonang. Yang ketujuh Sunan Derajat Gamelan Sumo Mongko. Yang kedelapan Sunan Muria Urusan dan Kayu Adem Jati. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati Masjid Agung Cirebon. Terakhir, ambil fikrah atau pembelajaran apa yang dapat dari Wali Songo di tanah Jawa, yaitu Sunan Kudus. Yang pertama, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, formasi ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga, perjuangan dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam. Kemudian kami Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihatnya ke teman-teman kamu, jangan ke kertas aja. Yuk, silakan. Iya, iya. Sebutin. Saya dari kelompok Sunan Gresik dengan anggota saya Bayu, Jundan, Zahwa sama Balkis. Yang pertama, peninggalan apa yang sampai saat ini masih ada yang diwariskan oleh para wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik, Masjid Pasucinan, Sunan Giri, Kerajaan Giri Kedaton, Sunan Bonang, Kalpataru, Sunan Kalijaga, Masjid Tiban, Jenar Kidul, Sunan Ampel, Masjid Ampel Surabaya, Sunan Kudus, Menara Kudus, Sunan Muria, Pohon Jati Keramat Masin, Sunan Gunung Jati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan Sunan Derajat Gamelan Singomengko. Yang terakhir? Dan yang terakhir nomor 3
ibrah atau pelajaran apa dari peran Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa? A. Penyebaran dakwah secara damai tanpa kekerasan. B. Tidak membedakan kasta. C. Pantang menyerah. Iya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sesi diskusi. Di mana hasil kalian bagus-bagus ya, apalagi gambarnya ya. Walaupun dengan keterbatasan alat tanpa pensil mewarnai atau krayon, kalian tetap bisa menggambar bagus petanya. Jadi kalian bisa membayangkan ada di mana letak wilayah dakwah para sunan tersebut ya. Dari Ibu ya, untuk hasil-hasil peninggalan-peninggalan para wali songo tadi ya, memang secara garis besar kalian sudah menemukan dalam bentuk bangunan kebanyakan ya. Walaupun ada juga yang tadi peninggalannya dalam bentuk keilmuan ya, seperti ada kisah-kisah wayang ya yang ditulis oleh Sunan Kalijaga ya, tapi ada juga dalam bentuk tembang ya atau lagu-lagu Jawa ya. Adapun yang terakhir ya, bagaimana pelajaran atau ibroh apa yang bisa kalian ambil ya? Para sunan 9 orang ini ya, walaupun sebetulnya ada banyak ya sunan-sunan itu, tidak hanya Wali Songo ya, mereka dengan gigihnya menyebarkan Islam, menghadapi tantangan yang tidak mudah, tapi dengan keramah tamahan masyarakat Jawa yang sebelumnya memeluk Hindu dan Buddha ya, akhirnya mereka bisa berbaur, menerima dengan sukarela agama Islam ya. Karena tadi yang sudah disebutkan juga oleh kelompok 2 ya, pelajarannya apa? Islam itu masuknya mudah, cukup dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dalam Islam tidak memandang kasta seperti dalam agama Hindu dan Buddha ya. Dan yang terakhir, masuk dengan cara yang damai ya, tanpa perlu kekerasan ya. Akhirnya Islam dapat merata dan menjadi mayoritas di Pulau Jawa. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Dalam berdakwah kita tidak perlu menggunakan kekerasan ya, tapi juga dapat berbaur dengan adat atau kebiasaan ya. Pada bab sebelumnya ya yang sudah kita bahas, bagaimana Wali Songo menggunakan tradisi masyarakat Jawa untuk meleburkan dengan nilai-nilai keislaman ya. Sampai sini sudah paham? Paham. Sudah paham? Oke. Selanjutnya kita akan mengadakan post test ya. Persiapkan HP atau gadgetnya karena kita akan menggunakan quizzes ya. Oke. Oh ya, Ibu sudah mengirimkan link ke grup kalian, ke grup kelas ya. Silakan diklik, tulis nama lengkap kalian ya. Akan muncul nanti di layar siapa saja yang sudah masuk. Oke, kita mulai, siap? Mari sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dimulai. Fokus ke soal ya. Wih, langsung Reza nomor 1 ya. Irfan, ya bagus. Wih, langsung muncul. Wah, Reza udah nomor selanjutnya. Cepat sekali Reza. Nanti di rumahnya. Ya Allah, orang ini. Silakan fokus. Kita lihat yang di urutan paling bawah, kira-kira ada siapa? Wah, Balkis dan Balkis dan Aulia nih ya. Belum maju Balkis, ayo Balkis.
Nofita kemarin bagus. Lafisa, Naila kemarin juga sempat bagus ya. Pertemuan pertama kemarin ya. Ya. Ya, Asifal masih memimpin, waktunya 2 menit lagi. Penugasan ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ibu tutup. Ya. Oke, kita lihat peringkatnya, siapakah yang akan mendapatkan peringkat ke-1, ke-2, dan ke-3. Ya. Balkis ke-3 ternyata, Sifal pertama dan Reza kedua. Tepuk tangan. Wah, Balkis paling belakangan ternyata. Diam-diam menyelinap ya. Wah, diam-diam diam-diam menghanyutkan Balkis ya. Tadi ada di peringkat paling bawah ya. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan post-test ya. Untuk tugas diskusi kalian tadi, silakan dikumpulkan ya. Ibu akan mengirimkan link Google Form ke grup kelas kalian ya. Nah, terima kasih atas respon-responnya ya. Tuh, ada responnya, terima kasih ya yang sudah ikut. Ya, di sini ada kelihatan nih, tuh salah berapa, benar berapa ya. Jadi kelihatan nomor berapa kalian salahnya ya. Seru nggak kalau post-testnya seperti ini? Seru ya. Semoga ibu bisa konsisten seperti ini ya. Dan akhir nilai-nilainya juga lumayan. Tapi bagi kalian yang masih berada di bawah 60% ya, nanti ibu akan mengirimkan link untuk remedial dalam bentuk tugas rumah ya. Ibu akan mengirimkan linknya lewat grup WhatsApp ya. Jadi yang masih merasa kurang nilainya 60% ya, nama-nama ini sudah silakan dicek ya, dan dikerjakan sebelum jam 12 malam nanti ya. Selanjutnya ibu akan mengumumkan kelompok mana yang terbaik hasilnya ya. Tapi sebelumnya mari kita minta maju kelompok 4 ya. Silakan maju tepuk tangan untuk kelompok 4 sebagai kelompok tercepat ya. Silakan maju ya, sekelompok semuanya. Silakan, ibu akan memberikan hadiah seperti janji ibu di awal ya. Ya. Oh, sembako. Ya. Oke. Geser sebelah sana. Enggak apa-apa. Ya, oke. Ya. Tepuk tangan yang meriah. Iya. Oke. Ya. Ketuanya siapa ketuanya? Oh, ada di sini. Ya, Asifal dapat lagi. Masya Allah. Iya. Oke. Azahra. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mari ibu ucapkan terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru? Oke, semoga minggu depan pertemuan selanjutnya lebih seru dari hari ini. Amin. Ya, dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya. Selanjutnya ibu serahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas